Aku si Kodel, sekretaris kelompok 8. Kira-kira kalian tahu nggak sih aku hari ini bakal ngapain? Sini, aku bisikin. Kali ini aku akan jadi pemandu kalian selama proses penayangan video explainer yang akan dijelaskan oleh teteh-teteh gelis yang ada di sini. Kalian mau tahu nggak siapa aja teteh-tetehnya? Yuk, aku kasih tahu. Yang pertama ada Teh Nisa Astari Damayanti nih, dengan nomor absen 01 NIM 2000051. Yang kedua ada Putri Karin Masana Simanjuntak dengan nomor absen 17 NIM 2004190. Lalu yang ketiga ada Siti Nur Fatimah dengan nomor absen 20 NIM 204291. Dan yang terakhir ada Teh Hawa Zahra Amia nih dengan nomor absen 36 NIM 2007865. Nah, karena kalian sudah pada kenal dengan para pemateri, sekarang aku mau spoiler dikit-dikit nih. Apa sih yang akan mereka kaji pada video explainer kali ini? Sini, aku bisikin. Mereka tuh bakal membahas mengenai PLC dan permasalahan PLC di sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, apa sih PLC itu? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang PLC, mari kita simak pembahasan dari Teh Siti Nur Fatimah. Pengertian PLC atau Professional Learning Community. PLC atau Professional Learning Community dalam bahasa Indonesia disebut dengan komunitas pembelajar profesional. Di sini banyak ahli yang mengemukakan pengertian dari PLC. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada pengertian PLC menurut Stewart dan Meiring pada tahun 2016. Nah, yang disebutkan bahwa PLC ini merupakan media atau wadah yang salah satu tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan guru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan secara profesional. Kemudian, Bonces pada tahun 2014 mengatakan bahwa PLC merupakan suatu langkah kerja yang memotivasi guru agar si guru dapat lebih berkembang serta dapat lebih peka pada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya ada pengertian PLC menurut Sai dan Saedah pada tahun 2015. Nah, yang menyebutkan bahwa PLC adalah komunitas pembelajar yang terwujud karena memiliki visi yang sama. Nah, apa aja sih visinya? Nah, visinya itu secara bersama-sama membantu dan bersinergi dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengertian PLC menurut Johar Permana dan Asep Suryana pada tahun 2016 adalah proses memperoleh pengetahuan dan wawasan yang dilakukan dengan proses inquiry secara bersama-sama dalam menyelesaikan suatu persoalan yang berasal dari pekerjaan yang indikasinya dapat dicari dari keperluan belajar guru dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, serta pengalaman belajar guru dilakukan dengan kolaboratif. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa PLC ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan profesional guru di sekolah. Tujuan dari Professional Learning Community atau PLC menurut Hort tahun 2003 mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan dari adanya PLC ini diharapkan dapat menstimulus guru untuk memiliki cara pandang terhadap realita dan masalah, keterampilan, serta kapabilitas organisasi. Nah, selain itu, dengan adanya kegiatan PLC ini juga di dalam pendidikan atau di sekolah memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk memastikan bahwa semua guru memperbaiki metode
serta strategi belajar secara kontinu atau secara berkesinambungan. Nah, tujuan yang kedua, untuk meningkatkan rasa percaya diri serta keyakinan guru akan kemampuannya agar berhasil dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Tujuan yang ketiga, membantu siswa untuk mendapatkan serta mencapai kemampuan atau kompetensi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang keempat, memotivasi dan membentuk kepemimpinan serta manajemen yang efektif dan efisien. Tujuan yang kelima, mewujudkan pengalaman belajar yang konsisten bagi peserta didik. Nah, tujuan yang terakhir, untuk mengembangkan keahlian guru yang berbasis pengalaman dalam pembelajaran serta penilaian atau evaluasi terhadap siswa. Setelah kita membahas mengenai pengertian dan juga tujuan dari PLC, sekarang kita akan lebih mengetahui nih ruang lingkup dari PLC itu. Bagaimana sih ruang lingkup dari PLC? Yuk kita simak penjelasan dari Tenisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup PLC. Konsep yang terjadi dalam proses PLC selalu dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas belajar peserta didik dan bagaimana orang-orang yang terlibat memandang sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Nah, di sini terdapat 5 karakteristik pada PLC. Yang pertama, ada kepemimpinan yang mendukung dan bersama. Yang kedua, nilai-nilai dan visi bersama. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, kondisi sekolah yang mendukung. Dan yang kelima, praktik yang dikaji bersama. Lalu selanjutnya ada karakteristik professional learning community yang mencakup 5 domain. Nah, yang pertama itu ada professional culture atau adanya budaya yang profesional gitu. Nah, yang kedua leadership, yaitu adanya kepemimpinan. Nah, yang ketiga ada focus on student, yaitu fokus kepada peserta didik. Dan yang keempat ada focus on professional learning, yaitu fokus terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir ada performance and development, yaitu kinerja dan pengembangan. Nah, di dalam aspek PLC dapat kita lihat dari aspek kondisi yang mendukung dalam proses pembelajaran ada 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang belajar dan juga dapat mempengaruhi hasil belajar individu itu sendiri. Nah, faktor internal ini meliputi kondisi fisiologis dan kondisi psikologis. Nah, yang kedua ini ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berasal dari luar yang mempengaruhi diri individu dalam belajar. Faktor eksternal itu meliputi yang pertama ada guru sebagai seseorang yang mengajar dan mendidik, kemudian ada kurikulum, kemudian ada metode pembelajaran, kemudian ada evaluasi, dan ada sarana dan prasarana, serta lingkungan. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk dan juga fungsi dari PLC yang akan dijelaskan oleh Teh Putri Karin. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengkaji lagi lebih dalam mengenai PLC ini. Apa-apa saja sih bentuk-bentuk dari Professional Learning Community atau PLC? Nah, kita kembali ke pembahasan di mana guru merupakan bagian yang paling penting, berpengaruh, menonjol dari pencapaian hasil belajar prestasi siswa di sekolah. Berbagai cara telah dilakukan oleh para pemerhati pendidikan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme guru. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para pemerhati pendidikan Indonesia agar guru memiliki kesempatan dalam peningkatan profesionalisme dirinya. Salah satunya yang saat ini sedang berjalan dan sedang ditekuni di Indonesia adalah MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran, baik di tingkat SMP maupun SMA. Ada juga kegiatan KKG, kerja kelompok guru di tingkat SD. Namun,
Pada saat ini, forum ini tidak lebih dari sekedar tempat berkumpul yang agenda utamanya adalah menyiapkan soal-soal ujian semester bersama. Jarang sekali berdiskusi dan mendalami serta mendiskusikan konsep-konsep dalam pembelajaran yang lebih interaktif dan query. Maka dari itu, perlu ditingkatkan kembali bagaimana sih seharusnya penggunaan pemanfaatan dari kegiatan KKG atau MGMP di sekolah di Indonesia. Jika dilihat dari segi manfaat, fungsi, kegunaan daripada KKG ataupun MGMP ini, banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh para guru ketika mereka mengelola komunitas ini dengan baik. Secara umum, kegiatan ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk komunitas belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan yang pertama, guru diberikan kesempatan untuk menjangkau layanan profesional. Yang kedua, guru diberikan pemahaman konsep. Yang ketiga, dalam pembelajaran pengaplikasian kemampuan pedagogi guru. Yang keempat, kemampuan guru dalam pengelolaan TIK. Yang selanjutnya, kemampuan guru dalam pelaksanaan PTK dan menciptakan karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, kemampuan guru dalam berinovasi. Nah, jika kita lihat secara khusus, kegiatan ini sangatlah besar manfaatnya, terutama bagi bagaimana guru meningkatkan profesionalisme dalam dirinya. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut lagi mengenai kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan dari Professional Learning Community atau PLC ini. Sekarang kita akan mengkaji lebih dalam nih mengenai bentuk-bentuk dari Professional Learning Community yang sebelumnya sudah disinggung sedikit. Nah, yang pertama itu adalah KKG atau MGMP sekolah. Misalnya, dalam KKG atau MGMP sekolah, guru bisa mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada dalam sekolah, seperti kelemahan siswa maupun kelebihan siswa dan penguasaan siswa. Guru juga mendiskusikan bagaimana cara mencari media pembelajaran yang menarik, bagaimana menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan siswa, dan banyak sekali yang bisa dilakukan oleh guru ketika mereka berdiskusi dalam kegiatan KKG atau MGMP sekolah ini. Karena dalam kegiatan ini, guru-guru bisa menginterpretasikan, menganalisis, serta menindaklanjuti setiap permasalahan yang dikaji, serta memberikan solusi-solusi, mulai dari pengalaman mereka maupun apa yang mereka ketahui. Pembahasan yang selanjutnya mengenai bentuk-bentuk PLC ini adalah PLC level satuan pendidikan. Memang, kurikulum, fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran merupakan bagian penunjang yang bisa menentukan keberhasilan pembelajaran di sekolah. Namun kembali lagi ke pengertian, guru merupakan bagian yang paling krusial dan menonjol dari
berhasilnya prestasi belajar siswa. Maka dari itu, apabila kualitas guru rendah, akan sulit mencapai hasil pembelajaran dan hasil pendidikan yang berkualitas bagi para siswa. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menciptakan produktivitas yang baik. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kualitas kerja dari para guru dengan kegiatan Professional Learning Community atau PLC ini. Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan inti dari segala upaya peningkatan mutu dan perubahan pendidikan. Permasalahan kualitas pengajaran dari guru sudah seharusnya mendapat bimbingan serta pengawasan yang berkesinambungan dari para pemerhati pendidikan di Indonesia. Lalu kita akan mengkaji lagi mengenai supervisi dalam pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik dengan kegiatan pembelajaran yang berkualitas yang tentunya dilayani oleh para guru. Supervisi profesional guru oleh kepala sekolah bertujuan dalam meningkatkan kemampuan mengajar dari para guru. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan yang baik akan menumbuh kembangkan budaya sekolah yang kondusif. Maka dari itu, upaya peningkatan mutu pembelajaran tercipta hanya karena kesadaran yang kuat dari para anggota di sekolah. Toleransi untuk saling menghormati, saling mendorong, merupakan iklim yang konstruktif dan produktif dalam rangka mewujudkan sekolah yang bermakna. Sekolah merupakan tempat biasa, namun sekolah merupakan penentu dan pengabdian dari para guru untuk menentukan peserta didik generasi bangsa yang berkualitas. Sehingga suasana di sekolah haruslah dijaga bersama. Bagaimana menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan, profesional, kondusif, serta bermanfaat dan berkualitas. Karena sekolah harus memiliki iklim yang kondusif, maka di sekolah harus menciptakan yang namanya sekolah menjadi sebuah keluarga. Karena di sekolah ini mereka harus mengkaji yang namanya masalah, mendiskusikan bersama, serta mencari solusinya. Kinerja mengajar guru berkaitan dengan tugas merencanakan, mengelola pembelajaran, dan menilai hasil belajar siswa. Sebagai seorang perencana, guru harus mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Guru sebagai manajer harus mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar dengan baik. Dan sebagai evaluator, guru seharusnya mampu melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa. Nah, bentuk PLC lainnya adalah lesson study. Menurut Dindin Abdul Muislidinillah, lesson study merupakan model pembinaan profesi pendidikan melalui proses belajar mengajar yang kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kolegalitas dan saling belajar untuk membangun komunitas belajar. Lesson study ini dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, langkah awal dalam memulai lesson study ini adalah pembentukan kelompok atau tim lesson study yang anggotanya tentu berasal dari para guru serta kepala sekolah. Pembentukan kelompok lesson study ini dimaksudkan sebagai upaya dalam peningkatan pembelajaran. Seorang guru yang memiliki metode, strategi, atau media pembelajaran baru yang mungkin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat menginisiasi pembentukan kelompok lesson study. Pembentukan kelompok dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan gagasan guru, menyempurnakan gagasan, serta dimaksudkan untuk mempublikasikan gagasan-gagasan itu apabila diterima oleh orang lain sehingga mereka dapat berinovasi melalui gagasan yang ada. Nah, selanjutnya setelah kelompok terbentuk, maka guru pun harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Perangkat pembelajaran yang dimaksud itu seperti silabus, RPP, LKS, buku siswa, dan buku guru. Juga perlu disiapkan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan penelitian atau sebagai dasar refleksi. Instrumen penelitian berupa lembar observasi aktivitas belajar, angket respon siswa, dan tes hasil belajar jika itu dipandang perlu. Perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian disiapkan bersama oleh anggota kelompok dalam lesson study. Nah, maka dari itu perlu dilakukan pembagian tugas dalam rangka efisiensi.
Setelah semua perangkat pembelajaran tersedia, instrumen penelitian ada, dan perangkat pendukung lainnya tersedia, selanjutnya memilih salah satu dari guru untuk dijadikan guru model di mana mereka akan mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun. Bagaimana pembelajaran itu dan apakah nanti efektif jika dipraktekkan kepada siswa di sekolah. Selain itu juga perlu dipilih kelas yang akan dijadikan sebagai tempat pengimplementasiannya. Dalam artian, guru yang menjadi percobaan dalam pengimplementasian ide-ide atau gagasan yang telah didiskusikan dalam lesson study ini melakukan penelitian di sebuah kelas, pemilihan sebuah kelas yang nantinya mereka akan melihat bagaimana keefektifan dari implementasi gagasan yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah plan atau pelaksanaan. Berdasarkan RPP yang telah disusun tadi, guru model itu melaksanakan pembelajaran di kelas yang telah ditentukan. Nah, sedangkan anggota lainnya bertindak sebagai pengamat. Apakah itu berhasil, apakah itu efektif, atau memiliki kekeliruan atau kesalahan. Nah, maka dari itu, bersamaan dengan pelaksanaan proses pembelajaran, guru-guru mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan refleksi. Fokus perhatian pada saat melakukan observasi ini adalah ketepatan prediksi waktu, bagaimana pengelolaan manajerial kelas, pelaksanaan dan keterlaksanaan silabus, aktivitas belajar siswa, dan pencapaian tujuan untuk setiap tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, tahapan yang terakhir adalah C atau refleksi. Setelah pembelajaran selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah refleksi. Refleksi ini akan diikuti oleh seluruh anggota kelompok, di mana mereka akan bersama-sama mereview hasil observasi masing-masing guru dan rekaman proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru model tadi. Pada tahapan refleksi ini, secara bersama-sama, kelompok guru itu mencari solusi dari permasalahan yang mungkin saja timbul sewaktu pembelajaran berlangsung. Sehingga mereka mengetahui ke depannya mereka akan menghindari permasalahan itu dan memaksimalkan profesional mereka dalam mengajar. Pada saat proses pembelajaran dilakukan, guru yang melakukan tugas observasi dituntut untuk mendengarkan, mengamati, dan mencatat setiap respon siswa secara rinci dan cermat. Karena data dan catatan tersebut dijadikan bahan diskusi dan refleksi dalam rangka peningkatan apakah yang mereka diskusikan sebelumnya itu berhasil dalam rangka mencapai tujuan yang mereka harapkan, seperti itu. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mereka akan mengetahui di mana kelebihan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang sudah mereka gagaskan terlebih dahulu. Lesson study yang dilakukan oleh guru seharusnya berfokus pada bagaimana kita mendidik peserta didik sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk sukses hidup di abad ke-21 yang penuh tantangan. Oke, pokok pembahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai manfaat Professional Learning Community atau PLC ini. Professional Learning Community atau PLC dilaksanakan tentunya bukan semata-mata tanpa tujuan dan arah. PLC sendiri memiliki banyak manfaat bagi guru, siswa, bahkan orang tua sekalipun. Di antaranya, yang pertama, membangun komunikasi yang lebih baik antara guru dan lingkungan kerja yang lebih baik. Secara keseluruhan, karena semua orang merasa seperti mereka akan bekerja bersama karena mereka berada dalam suatu kelompok. Nah, di sini akan menimbulkan yang namanya kolaborasi atau berbagai pengetahuan dalam kelompok menuju bagaimana mencapai keberhasilan belajar siswa. Karena prinsipnya dalam Professional Learning Community ini bukan tentang ini anak-anak saya dengan anak-anak Anda, namun ini tentang bagaimana kita sebagai guru membangun yang namanya anak-anak atau peserta didik kita yang unggul serta berprestasi. Yang selanjutnya adalah pengajar berkolaborasi dengan pengajar yang lain yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru yang sama. Karena peluang mereka mengajarkan pembelajaran yang sama melakukan pembelajaran yang sama adalah sangat besar.
Karena mereka mengajarkan pembelajaran yang sama di sekolah, otomatis kadangkala masalah yang mereka hadapi juga sama. Maka dari itu, mereka akan berdiskusi yang memungkinkan mereka untuk berbagi praktik terbaik dalam mengajar pelajaran serta mengumpulkan ide terbaik yang mereka miliki dan solusi-solusi yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh guru mata pelajaran itu di sekolahnya. Yang selanjutnya adalah adanya peluang yang berbeda untuk mengembangkan kepemimpinan dalam komunitas. Terkadang ini bisa menjadi tantangan jika seorang merasa mereka membutuhkan lebih banyak pengalaman sebelum merasa cukup percaya diri untuk mengambil peran atau tanggung jawab baru. Manfaat yang selanjutnya itu adalah mewujudkan perbaikan sekolah. Karena guru membentuk tim untuk mengukur prestasi atau kompetensi siswa, maka guru yang bergabung dalam tim menganalisis hasil penilaian. Bagaimana fokus analisisnya adalah pada kekuatan dan kelemahan siswa dari sekolah mereka. Maka dari itu mereka bisa membandingkan apakah sekolahnya sudah optimal dalam rangka mewujudkan prestasi belajar siswa yang optimal, apakah kurang. Maka dari itu guru di sekolah akan berpikir apakah pembelajaran yang mereka lakukan efektif atau bahkan tidak efektif. Kemudian anggota tim berdiskusi untuk membuat strategi yang dapat diterapkan di kelasnya masing-masing untuk meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didiknya. Manfaat yang terakhir adalah guru dapat mengubah rintangan menjadi sebuah kesuksesan. Sekolah seharusnya sudah dapat menghentikan alasan mengapa guru gagal untuk berkolaborasi, karena banyak sekali forum-forum kerja guru dalam rangka meningkatkan profesional mereka. Mereka seharusnya memberikan alasan mengapa kolaborasi itu perlu diadakan di antara mereka. Alasan klasik biasanya adalah Alasan klasik yang biasanya menghalangi dalam peningkatan profesionalisme guru adalah kami tidak punya cukup waktu, kami terlalu sibuk, atau tidak semua orang mendukung gagasan itu. Kami membutuhkan pelatihan untuk memahami dan dapat berkolaborasi. Namun, bagi sekolah yang berhasil menciptakan dan menerapkan budaya kerjasama antar guru, sekolah tersebut dapat membuktikan bahwa hambatan bukannya tidak dapat diatasi. Hambatan pasti dapat diatasi ketika guru-guru di sekolah itu, perangkat yang ada di sekolah itu memiliki niat untuk berubah yang muncul dari dalam diri mereka, dan mereka pasti akan berkolaborasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme di dalam diri mereka. Terlepas dari bagaimana menerapkan atau memberikan namanya, yang terpenting adalah semua anggota, semua guru merasa didukung oleh rekan kolaborator mereka dalam melaksanakan pelaksanaan Professional Learning Community atau PLC ini. Karena dalam pelaksanaan Professional Learning Community ini, yang terpenting adalah ketika para guru berkolaborasi bersama-sama dalam rangka meningkatkan etos kerja mereka, meningkatkan profesionalisme mereka dalam melayani siswa mereka, dalam menghasilkan prestasi belajar siswa yang optimal dan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Teman-teman pasti sudah mengetahui kan bentuk-bentuk dan juga fungsi dari PLC itu. Nah, sekarang kita akan membahas nih mengenai bagaimana sih implementasi PLC di sekolah serta bagaimana permasalahan yang ada saat penerapan PLC di sekolah yang akan dibahas oleh Teh Hawa. Yuk kita simak baik-baik. Materi yang berikutnya adalah implementasi Professional Learning Community di sekolah dasar. Setelah melakukan studi lapangan mengenai hal implementasi Professional Learning Community, ada beberapa kegiatan yang sering dilakukan oleh guru-guru sekolah dasar, di antaranya yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP dan Kelompok Kerja Guru atau KKG.
Namun, di salah satu sekolah dasar yang berada pada Kabupaten Sumedang, aslinya kegiatan tersebut tidak juga sering dilakukan sesuai dengan program yang telah dibuat. Oleh karena itu, implementasi Professional Learning Community atau PLC akan menghasilkan sosialisasi, komunikasi, pemahaman, kepatuhan dan kepatutan PLC, dan kekuatan juga kelemahan PLC di salah satu sekolah dasar yang berada pada Kabupaten Sumedang. Dan terdeskripsinya kegiatan PLC ini akan meliputi definisi, tujuan, sasaran, jenis, manfaat, mekanisme, dan persyaratan atau standar PLC bagi guru sekolah dasar yang berada di Kabupaten Sumedang. Dan ini adalah salah satu contoh dari pengimplementasian Professional Learning Community di sekolah dasar. Buku misteri mungkin terdengar asing di telinga kita. Namun kata ini belakangan mulai populer di dunia pendidikan di Batubara, Sumatera Utara. Adalah Juni Haryanto, seorang guru yang bertugas di SD Negeri 28 Indrapura, Batubara, yang menginisiasi buku misteri. Menurut Juni, buku misteri dibuat oleh siswa setelah selesai menerima materi pembelajaran, baik secara luring maupun secara daring yang digelar selama pandemi COVID-19. Buku misteri ini berisi rangkuman materi pembelajaran yang disusun secara unik dari bahan karton bekas dan dihiasi pernak-pernik. Dalam menyusun buku misteri, para siswa diberi kebebasan untuk memilih materi sesuai kemampuan masing-masing. Ya, jadi untuk pembuatan buku misteri ini kita beri tugas kepada anak-anak. Tujuan yang pertama adalah untuk merefleksi hasil pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya untuk siswa kelas 6. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar anak terampil membuat sebuah karya yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Video tersebut merupakan salah satu pengimplementasian PLC di sekolah dasar. Selain itu, masih banyak lagi contoh dari implementasi PLC di sekolah dasar. Materi selanjutnya yaitu permasalahan implementasi Professional Learning Community di sekolah dasar. Ternyata, ada beberapa permasalahan pada pengimplementasian PLC di sekolah dasar yang berada di Kabupaten Sumedang, karena telah diketahui sebesar 62% guru sudah memahami mengenai definisi, tujuan 63%, sasaran 58%, jenis 37%, manfaat 60%, mekanisme 35%, dan persyaratan standar 37%. Dapat dilihat dengan jelas, guru mengerti dari tujuan program PLC ini mendapatkan nilai yang sangat tinggi di antara program PLC lainnya. Tetapi, pemahaman guru tentang mekanisme PLC mendapatkan penilaian yang paling rendah daripada indikator program PLC lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua guru mengerti setiap indikator program PLC. Setelah kita mengetahui implementasi dan juga permasalahan yang sudah dibahas oleh Teh Hawa, sekarang kita akan mencari tahu nih solusi dari permasalahan yang ada yang akan dibahas oleh Teh Nisa lagi. Yuk kita simak teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan implementasi Professional Learning Community? Dalam mengimplementasikan Professional Learning Community, tentu saja guru atau pendidik memiliki kekurangan dan kelebihan dalam menerapkannya. Namun, itu semua bukanlah persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, yang pertama, menurut Selfie pada tahun 2010 mengungkapkan bahwasannya terdapat 9 kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap guru, yaitu yang pertama ada kompetensi bidang, yang kedua ada kompetensi penelitian, yang ketiga ada kompetensi kurikulum, yang keempat ada kompetensi pembelajaran sepanjang hayat, yang kelima kompetensi sosial budaya, yang keenam kompetensi emosional, yang ketujuh kompetensi komunikasi,
Yang kedelapan, kompetensi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang kesembilan, kompetensi lingkungan. Nah, jadi guru itu perlu menguasai beberapa kompetensi tersebut agar dapat mengatasi permasalahan PLC dengan baik. Nah, yang kedua, guru perlu mengembangkan dan memperluas wawasan dalam konteks kegiatan belajar mengajar, serta perlu meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis agar dapat mengambil keputusan dan solusi yang baik. Nah, kita sebagai guru perlu mengetahui segala cara dalam melaksanakan pembelajaran agar dapat sesuai sasaran. Lalu guru juga sangat wajib memperbaharui ilmu agar tidak tertinggal. Jadi kita sebagai guru harus selalu up to date. Nah, yang ketiga, guru perlu membuat atau mendesain pembelajaran secara kreatif, inovatif gitu. Karena agar tidak terkesan monoton gitu kan. Jadi peserta didik juga merasa senang saat mengikuti pembelajaran. Nah, tetapi kita juga tidak melupakan pencapaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam PLC ini, tentu saja pemerintah perlu menyelenggarakan KKG agar setiap guru atau pendidik dapat bertukar pikiran, pendapat, dan juga membahas bersama mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Nah, KKG ini yaitu kelompok kerja guru. Biasanya dalam satuan kecamatan gitu per gugus yang diadakan oleh tingkat sekolah dasar. Yang terakhir, guru atau pendidik perlu mengikuti pelatihan seperti workshop atau in-house training. Karena dengan mengikuti workshop, maka akan meningkatkan profesionalisme bagi guru atau pendidik. Dengan melakukan pelatihan ini, diharapkan agar guru dapat meningkatkan kualitasnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu Professional Learning Community atau PLC itu? Karena kami sudah menjelaskan, pastinya kalian sudah pada tahu nih apa itu PLC itu. Nah, maka dari itu, sekian pemaparan dari kelompok 8. Psikodel pamit undur diri, dan juga teteh-teteh dari kelompok 8 pamit undur diri. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan.